yang terkait dengan perdukunan. Mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, meramal masa depan. Ini juga dukun. Karena di dalam agama kita tidak boleh meramal masa depan, tidak boleh datang kepada tukang ramal atau dukun. Apa kata Nabi? Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan percaya dengan ucapan dukun, maka sudah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka Bapak Ibu, kalau sudah tukang obat ini bicaranya ngoyoworo, bahasa apa Jogjanya itu ngoyoworo, sudah aneh-aneh, ini umurmu tinggal berapa hari misalnya. Apalagi padahal umur kan tidak ada yang tahu. Selain umur apalagi biasanya? Ini karirmu akan redup dalam setahun. Maka ini jelas dukun. Tinggalkan. Jangan dilanjutkan lagi. Nanti pikiran kita dipermainkan dengan teror-teror, keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Justru kita nanti terjatuh dalam permainannya. Harus buat sesaji ini, sesaji itu, tumbal ini, tumbal itu, nanam ini, nanam itu, gantung ini, gantung itu. Kita malah repot sendiri. Penyakitnya tidak sembuh, tapi pikiran kita sudah terkuras bermacam-macam. Baik Bapak Ibu, meskipun tidak semua ramalan itu dilarang, karena para ulama membagi ramalan itu ada 3. Yang pertama, ramalan yang syirik, contoh tadi kepada dukun, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ramalan ini menggunakan jasa para syaitan, para jin untuk apa? Untuk mencuri informasi dari langit. Dan setiap yang mencuri dengar dari langit akan dikejar oleh kobaran api yang nyata. Manistaraqas sam'a fa'atba'ahu syihabum mubin. Siapa saja yang mencuri dengar berita dari langit akan dikejar dengan kobaran api yang nyata. Maka akan banyak setan-setan berguguran karena mencuri berita untuk dikabarkan kepada para dukun. Tilkal kalimatul haq, itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh syaitan, yakhtafuhal jinniyu, yang kemudian para jin itu mencurinya, kemudian yakdhifuha fi udhuni walihi, dia sampaikan kepada dukunnya, kepada walinya, yakni kepada yang memerintah dia untuk mencuri dengar. Wa yaziduha mi'ata katbah, lalu setiap satu informasi yang benar itu dibumbui dengan 100 kedustaan. Maka hampir-hampir ucapan dukun itu dari 100 ucapannya yang benar hanya 1. Sayangnya orang banyak mengingat yang benar daripada yang keliru yang jumlahnya banyak. Dan ucapan dukun itu biasanya ambigu. Ada orang tanya barang hilang, yang mengambil orang dekat. Tidak pernah dia bilang yang mengambil fulan, yang mengambil mujiman, rumahnya Jogja, Pandak Bantul. Iya. Kenapa? Ambigu, orang dekat. Apalagi selain orang dekat? Konco Dewi. Kok perso Pak? Baik. Jadi kalau barang hilang jangan lapor dukun, tapi silahkan cek CCTV. Ya itu benar, itu ada hubungan sebab akibat. Tadi sudah kita bahas di depan. Oh ada pencurian, maka cek CCTV di beberapa lampu merah, beberapa tetangga. Oh ternyata betul itu di bawah itu. Boleh kalau itu. Bapak Ibu, jadi kita sebagai umat Islam pastikan jangan percaya dengan dukun atas kabar yang disampaikan tentang masa depan yang dibumbui dengan 100 kedustaan. Jadi hampir-hampir tidak ada yang benar. Yang kedua itu ramalan ilmiah. Lah ini boleh kalau ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah ini boleh tetapi tidak mutlak.
Jadi ramalan ilmiah ini boleh tapi tidak mutlak, hanya sebagai pertimbangan, bukan mutlak. Nah, ini biasanya disebut seperti HPL, hari perkiraan lahir. Nah, ini namanya ramalan ilmiah. Boleh enggak? Boleh. Sudah ada HPL bulan September tanggal berapa? 10. Maka suami harus mulai standby di rumah, HP-nya on call, mobilnya harus sudah mulai menghadap ke jalan. Boleh enggak? Boleh. Ini ilmiah, ini tidak syirik, tapi tidak mutlak, bisa maju bisa mundur, tidak masalah. Jangan sampai kemudian percaya sama bidan, syirik. Sudah tahu HPL mah nyantai-nyantai, repot nanti. Ada lagi selain HPL yang ilmiah? 20 Oktober nanti lengser. 20 Oktober nanti lengser. Apa ini? Jenengan loh yang ngetik, saya cuma ngutip loh ini. Ya sudah ada jadwalnya, walaupun bisa saja itu tidak mutlak. Bisa saja tidak mutlak. Tiba-tiba terjadi kerusuhan lalu diperpanjang atau dipercepat. Jadi tidak mutlak yang semacam ini. Boleh dijadikan sebagai acuan tapi tidak mutlak. Baik. Yang ketiga, ramalan yang wajib kita percaya. Ini adalah ramalan nubuwah, ramalan kenabian. Nabi mengabarkan tentang kondisi-kondisi akhir zaman, maka kita imani meskipun tidak masuk di akal kita. Maka kalau Nabi sudah mengabarkan tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, wajib bagi kita untuk beriman, wajib bagi kita untuk percaya meskipun akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Contohnya apa? Kabar Nabi tentang berita akhir zaman. Kenapa? Kiamat, ya jelas itu. Kiamat. Ada lagi? Tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Nah, maka tanda-tanda hari kiamat itu kita percaya, kita imani. Kenapa? Yang menyampaikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, sehingga tidak semua yang terkait dengan prediksi masa depan itu kemudian disebut sebagai syirik. Tetapi di situ ada bagian yang ilmiah yang boleh menjadi pertimbangan kita. Satu saat mobilnya sudah bunyian nah, ini kemungkinan kalau tidak segera diservis macet di jalan ini. Boleh tidak jadi pertimbangan? Boleh, tapi tidak mutlak. Bisa saja dongone kuat gitu kan. Nah, sehingga sampai di jalan, sampai dibuat kemana-mana ya tapi tidak apa-apa. Maka ini namanya pertimbangan yang sifatnya tidak mutlak.